Yuk kita mulai acaranya ya. Halo, selamat malam semua Sobat Runners, dimanapun berada. Kayaknya sih semua pada lagi di rumah. Mungkin ada yang di jalan. Selamat bergabung kembali ya dengan kita di TRC Smart Running Series yang keempat. Senang sekali kita minggu malam ini kembali lagi kita akan mendengarkan sharing ya hari ini. Kita sudah episode keempat nih ceritanya. Episode pertama kemarin kita tentang membahas tentang basic lari ya, bukan cuma hanya pace doang, tapi kita pada cadence sama stride length. Terus kemudian di edisi kedua kemarin kita juga ada membahas seputar apps gitu ya. Mungkin rekan-rekan sekalian, sobat-sobat runner juga sudah ada join, senang sekali. Terus kemudian lagi di episode ketiga kita bahas performance apps Runalyze ya, ya waktu itu ya. Kayaknya 4 minggu lalu deh. Iya. Nah, sekarang 4 minggu kemudian lagi. Karena ini produsernya ada acara waktu itu. Mengulang RTC. Wah, jadi sedang sibuk produsernya ya. Hendra Siswanto. Jadi akhirnya episode keempat ini baru hari ini terselenggarakan lagi. Nah, edisi keempat ini kita akan kembali bicara tentang basic dasar modeling human performance gitu ya, untuk mengerti konsepnya bagaimana sih mengembangkan diri menggunakan apps Runalyze-nya yang akan dibawakan oleh Hendra Siswanto. Nah, untuk kali ini kita juga ada sharing dari most phenomenal performance nih dari runner William Hartono. Halo William. Halo William. Fenomenal apa? Fenomenal. Ya, harus gitu marketingnya ya. Kita mendengar sharing dari Wilhar nih, gimana dia mengembangkan dirinya. FM-nya itu sudah 325. Waduh, dalam waktu 7 bulan ya. Tanpa pelatih nih ceritanya. Nanti kita mendengarkan bagaimana sharing dari Wilhar. Apakah dia ini selama 7 bulan hanya lari sekedar berjauh-jauhan, jauh-jauh kilometernya atau kencang-kencangan atau bagaimana. Kita sama mendengarkan ya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh mau raise hand atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Oke. Nah, kita sekarang mulai dari mana nih? Francis akan mulai dulu apa Wilhar dulu? Kita mulai Wilhar dulu, tapi aku mau nambahin sedikit aja. Sebenarnya fenomenalnya William Hartono ini di sini itu dia di race FM nggak begitu bagus, tapi di bukan race FM performanya bagus gitu. Jadi kebalikan orang-orang pada umumnya di race kan bagus, latihannya biasa-biasa aja. Nah ini mungkin luar biasanya tuh race biasa-biasa aja, justru FM latihan sendiri justru bagus gitu. Jadi apalagi nanti di race ya. Iya, harapannya di race berikutnya lebih bagus lagi. Jangan kembali ke race-race yang sebelumnya gitu. Oke. Jadi Wilhar, yuk boleh kita share screen yuk. Kita sama-sama mendengarkan sharing dari William Hartono. Silahkan. Udah masuk belum ya? Oke, sudah kelihatan. Di full screen. Belum full screen. Itu boleh bikin participant mute nggak ya? Supaya nggak ada suara nabrak dengan suara. Ya. Oke. Ini fotonya agak narsis juga nih. Bajunya sama lagi. Oke. Selamat malam teman-teman semua ya, runners. Di sini saya mau share ya. Ini saya judulnya How Do I Run. Sebenarnya sih kalau dibilang ya fenomenal, mungkin ini saya tulis di sini Wilton gitu ya, karena ada beberapa William lain senior yang tentunya sudah lebih fenomenal lagi sebenarnya gitu. Udah dilewati sih, udah dilewati sebenarnya. Ya, gitu. Jadi ini mungkin lebih ke lebih dekat ke
pengalaman orang biasa gitu. Jadi trainingnya gimana yang mungkin tadi disebut bisa menghasilkan waktu yang ya cukup baik lah gitu, yang justru bukan di race gitu. Mungkin itu. Nih saya mau share itu mungkin kenapa saya lari ya. Dulu ceritanya gimana sih mulai lari, kapan gitu. Terus aku trainingnya gimana. Terus mungkin gimana bisa gabung di TRC gitu ya. Yang mungkin dulu ceritanya sebagai Monas Marathon gitu. Terus mungkin aku mau share juga rencana ke depannya, targetnya apa sih, itu sih. Kemarin pesennya suruh ceritain itu, begitu. Ini mungkin cerita awalnya kenapa saya lari. Di sini awal saya lari itu di 2018, jadi mungkin ini 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu persis lah. Sekarang bulan Agustus, di situ saya mulai berinvestasi gratisan dengan mencatatkan di Strava. Ada yang bilang kalau nggak kecatat di Strava nggak lari gitu. Jadi dari pertama lari, mungkin lari kedua, ketiga udah aku investasikan larinya di record di Strava. Mungkin sebelum ada smartwatch udah langsung pakai aplikasi install dulu pokoknya biar bisa eksis dulu gitu. Mungkin sama kayak netizen yang lain juga begitu ya. Terus ceritanya tuh awalnya saya ngerasa kegemukan gitu. Kalau Ensis pernah cerita yang waktu itu mungkin kolesterol tinggi, aku ceritanya dulu merasa kegemukan. Habis liburan Lebaran, berat badan 70, ya mungkin relatif gemuk buat saya gitu ya. Terus kegemukan, terus kayak ketemu teman, kebetulan dekat tempat kerja saya. Nah, diajakin lari sekali gitu. Mungkin temannya, ini teman cewek nih, dia lari sambil waktu itu lari bareng-bareng nih, udah 10 kilo aja gitu. Terus dia bisa sambil main handphone gitu. Mungkin kalau Pak Adrian yang waktu sharing kemarin itu cerita karena disalib Cipolni, nah ini saya lari bareng sama temen, sambil main handphone gitu. Jadi wah saya kurang cepet nih berarti gitu kan. Itu yang mendasari supaya harus lebih baik lagi gitu. Nah, terus ceritanya habis itu kan ganjil genap nih, karena berdekatan dengan SEA Games ya. Aku pulang kantor, terus pulang kantor nggak ada angkot, jadi pulang dari halte itu ke rumah jalan kaki gitu. Jadi berhubung kalau gitu ya sekalian aja dilariin. Jadi aku pulang kantor bawa tas lari gitu, jadi sederhanain lah, barang-barang masukin, terus dari halte tuh aku lari ke rumah gitu. Jadi kurang lebih ceritanya gitulah awal-awal 2 bulan pertama. Nah ini yang terrecord begitulah. Jadi kurang lebih bulan pertama saya lari selang-seling gitu, 1 hari lari, terus karena 2 hari sekali kan ganjil genap itu. Jadi kalau lagi nggak bawa mobil ke tempat kerja, pulangnya lari. Nah gitu. Terus lama-lama juga aku selipin, jadi akhirnya tiap hari itu. Gitu. Terus ceritanya karena begitu, berat badannya turun juga. Karena berat badannya turun, larinya juga tambah kencang, tambah getol deh jadinya gitu. Kurang lebih awalnya gitu. Nah ini yang tadi saya cerita, install Strava gitu, supaya kecatat larinya. Terus mulai baca-baca mengenai ini. Jadi waktu itu sih baca mengenai data. Kalau datanya kita lengkap, itu bisa bikin pola latihan yang seenggaknya kita bisa collect lah gitu. Jadi mulai saya coba dengan device yang lebih akurat gitu. Saya ambil smartwatch yang mungkin murah-murah dulu, waktu itu ngambil yang Amazfit Bip gitu, terus saya upgrade lagi setelah sekian bulan, coba ambil yang lebih bagus. Ya,
Tujuannya ya supaya hasil datanya waktu patokannya mungkin heart rate, pace gitu, supaya pacingnya bisa bagus, heart rate-nya kebaca akurat, ambil alat ukur yang bagus gitulah ya, kurang lebih gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru mulai, mestinya sih di sini udah pada hebat-hebat semua sih. Kalau yang baru mulai mungkin langkah awalnya di monitoringnya harus bagus dulu nih. Nah ini 4 bulan pertama nih, yang tadi saya cerita, 5 kilo, mungkin ceritanya hampir sama kali kayak yang waktu itu bilang, sempat diceritain di episode pertama, kayak Kohendra lari 5 kilo dulu, 2 hari sekali, 10, kok jadi mirip gitu, saya keinget training log saya ini mirip gitu, 10 kilo tiap 2 hari gitu. Itu. Nah ini sekilas baru sedikit sih saya race, jadi dari 2018 2 tahun saya baru nge-race mungkin baru 4 kali ini, seingat saya sih ya. Waktu itu kepengen nge-trail dari daftar Bandung Ultra, berhubung nggak pernah race trail gimana-gimana, juga nggak bisa daftar yang lebih tinggi dan nggak berani juga, jadi ya udah saya daftar yang 25 gitu. Saya dapat waktu itu posisi 11, terus ikut Bormar nih. Bormar ini event FM pertama saya, dapat 347. Terus ikut Binloop, nah ini udah bareng sama teman-teman diajakin relay, dapat ketiga ya waktu itu. Sama yang terakhir kali race ini CTC sih, ini bareng temen waktu itu yang ikut yang 50. Gitu. Nah, selain yang race-race yang official ini, karena ikut geng ini, suka ajakin challenge-challenge gitu. Jadi, pertama saya gabung tuh di TRC, ikut di Monas Marathon waktu Desember. Di sini justru saya memperbaiki waktu FM saya. Waktu itu 347, dapat 340. Nah, terus setelah sekian lama nih, kebetulan yang barusan bulan Juli kemarin berderan saya gitu, terus diajakin, ayo udah FM aja kalau gitu sekalian, malah dapat PB yang lebih bagus gitu dari 340 itu. Setelah sekian lama sih, mestinya lama banget mungkin 7 bulan ya gitu. Terus sekilas race-nya saya pernah diikuti. Mungkin mau cerita sedikit aja sih, kalau kenapa saya bisa mungkin 2 tahun ini konsisten lari gitu ya. Ini awalnya yang tadi saya mau tujuan mengurangi berat badan 70 sampai 58, kayaknya 6 bulan waktu itu. Sekarang sih udah konsisten di 59, jadi udah stabil, nggak naik turun lagi. Mungkin makannya juga banyak juga kali, meskipun larinya banyak. Gitu. Terus habis itu nih mungkin biar terinspirasi gitu ya, waktu itu saya ngikut di IG, cari-cari artikel-artikel lari, terus follow-followin ini IG-nya pelari-pelari gitu ya, dengan harapan bisa terinspirasi, bisa nyontoh gitu, mungkin ada yang di-share tentang apa gitu, kita bisa belajar, termasuk follow Koensis juga waktu itu. Gitu. Terus ya kita juga ini ya, harus nyaman gitu ya lari. Jadi waktu itu sih bajunya nggak enak gini ya disesuaiin lah, mungkin nggak harus ini. Nah terus yang aku mau cerita juga mungkin waktu itu demen belanja juga jadinya, karena kayaknya tiap habis belanja apa gitu latihannya makin getol gitu. Mestinya nggak benar juga gitu ya. Gitu. Terus mungkin ini yang terakhir ini yang baru ya, kita harus ini ya bikin personal target ya. Jadi nggak bisa kita kalau nggak ada target ya latihannya gitu-gitu aja. Jadi kita bikin target personal, mungkin challenge diri sendiri. Kalau ada yang nge-challenge juga
ya lebih bagus lagi ya, atau daftar res gitu, supaya kita terpacu untuk bisa lebih baik lagi gitu. Nah, kalau masalah trainingnya, biar nggak bosen ya, mungkin ada yang bisa gitu lari di tempat yang sama terus, dengan pola latihan yang sama terus, supaya nggak jenuh, mungkin bisa divariasikan gitu. Kalau aku sih mungkin kebetulan juga karena tempat kerjanya sempat pindah-pindah dari dulu sampai sekarang, ya lokasi larinya juga beda-beda gitu. Hari ini mungkin lari di dekat rumah, di Kembangan. Oh, besok lagi di Bogor, lari di Bogor. Sempat juga tinggal di Sentul, lari di Sentul. Sempat lagi kantor di Tomang, pulangnya dari kantor lari juga pernah gitu. Ganti-ganti lah. Terus juga beban trainingnya juga ya mungkin semau sendiri sih. Jadi ya supaya kita nyaman lah gitu. Terus juga sosial run bisa juga, atau kalau ada yang ngajakin trail, ngajakin apa, ya hayu aja gitu, mungkin buat variasi latihan. Intinya kita harus senang dulu sih gitu. Nah, ini yang tadi aku ceritain, proses dari berat badan turun, ada improvement sih. Jadi mungkin karena berat badannya turun ya, running formnya lebih efisien juga, jadi effortnya juga turun gitu. Dari waktu ke waktu. Dulu bisa lari di pace yang sama, ada turun BPM heart rate-nya gitu. Mungkin dulu di Oktober 2019 lari pace 440, heart rate 163, di bulan April bisa turun mungkin sekitar 7 ppm ya. Terus di bulan September bisa turun lagi di 140 gitu. Nah, ini akhir-akhir di 2020 ini untuk lari di pace sekitar 430-an itu untuk jarak yang sama 10 kilo bisa di 145-an gitu sih. Ya ini improvementnya yang saya alami gitu ya. Terus mungkin ini trending log saya. Ini awalnya saya baca-baca tentang teori maraton ya, waktu itu baru mulai lari, pengen tahu teorinya, baca-baca dulu, tapi mungkin salah saya juga bacanya nggak tuntas gitu, jadi banyak yang akhirnya begitu baru tahu juga gitu. Mungkin bacanya nggak tuntas, cuman sepintas aja gitu. Saya juga nontonin video gitu buat motivasi. Terus yang agak penting sih mungkin ini ya, running form ya. Saya waktu itu follow di Instagram, ada Instagramnya RunRX tuh. Itu yang mungkin waktu itu agak mengubah running form jadi lebih cepat ya. Mungkin meskipun sekarang juga running form saya jauh dari benar gitu, tapi dibandingkan pas awal saya mulai lari, karena pemahaman nontonin yang ini, itu jadi, mungkin bisa dicek ya nanti. Ini sih intinya tentang postur ya, jadi postur supaya menghindari cedera dan lebih efisien. Tapi ya mungkin itu saya juga nggak ngikutinnya juga nggak benar gitu, jadi masih belum maksimal gitu. Saya juga sempat baca-baca Maverton teori yang larinya di 180 min usia itu ya, jadi dijaga di heart rate rendah, sempat diikutin juga. Nah, yang terakhir ini yang Jack Daniel, yang menurut saya sih paling efektif. Karena sebenarnya di dalam sini juga menurut saya mencakup Maverton teori ini sih. Terus saya dapat mungkin ilmu pengetahuan yang lain ya dari sharing-sharing di grup gitu sih, yang mungkin jadi lebih ringkas, nggak perlu baca-baca dari buku lagi. Gitu. Nah, ini salah satu kealayan aja sih. Sempat juga karena
latihan. Saya ceritanya suka eksperimen gitulah ya. Karena eksperimen, gimana kalau lari berturut-turut gitu, efeknya apa? Dan ternyata bisa juga gitu, 45 hari, tiap hari lari rutin 10 kilo, 10 kilo, weekend tetap long run, bisa aja gitu. Dan ternyata badan juga nggak ada masalah gitu. Nah, ini sebenarnya sempat juga dari Monas Marathon yang waktu itu sempat dikasih tahu suruh ngisi gini, bikin training plan gitu ya. Jadi mungkin di episode yang sebelumnya juga pernah diceritain kan kalau kita itu harus time trial kalau Jack Daniel ya. Menurut Jack Daniel harus time trial. Terus kita dapat VDOT ya, angkanya berapa untuk kita waktu itu time trialnya 10 kilo atau 5 kilo. Nah, terus kita targetnya apa? Tapi patokannya berangkat dari time trial itu. Nah, dari tabel itu ketemu pace latihan kita. Nah, setelah pace latihan kita punya untuk isi berapa, untuk tempo berapa, untuk interval berapa, nah kita bikin tuh pola latihannya 1 minggu. Mungkin refresh ke yang episode sebelumnya ya. Begitu. Saya sempat bikin juga, tapi ternyata mungkin cuma bertahan 1, 2, 3 minggu pertama. Maafkan. Begitu. Nggak konsisten. Akhirnya ya kebalik. Jadi saya latihannya apa, saya tulis di sini. Kebalik gitu. Mungkin susahnya di situ karena ngatur waktu. Nggak bisa hari ini, nggak bisa latihan yang 15K, bisanya cuma 10. Akhirnya malah saya ubah gitu. Jadi nggak sesuai ini. Gitu. Terus malas nge-update-nya juga sih. Mungkin ini yang harus diperbaiki juga gitu. Nah, ini sepintas latihan mingguan dan bulanan saya dari 2019 sampai sekarang. Mungkin tahu efektif apa nggak nih segini banyak ya? Ini saya waktu itu dari 2019 nih baru punya anak, jadi mungkin masih nggak bisa banyak-banyak. Terus berikutnya mulai ditingkatkan sampai sekitar di bulan-bulan Oktober itu mulai di atas 300 kilo per bulan ya. Dan sekarang di sekitar 400-an yang konsisten itu dari kilometernya. Nah, ini kalau trim ini yang mungkin sempat diceritakan di episode sebelumnya, yang training impulse ya. Ini saya ambilnya dari webnya Runalyze yang mungkin nanti akan di-share sama Coensys itu. Ya, seperti itu sih. Mungkin saya terlalu fokusnya di ini ya, kilometer ya, tapi training impulse-nya sebenarnya mungkin cenderung di konstan. Itu mungkin nanti bisa dibahas. Kalau ada koreksi, ada masukan gitu ya. Nah, ini yang tadi trimnya. Gitu. Ini sekarang di sekitar 4.000-an, lagi agak banyak nih latihannya. Nggak tahu latihan buat apa. Gitu. Nah, ini kalau lihat data statistik ya, ini bisa ini juga saya ambil dari Runalyze. Jadi bagusnya itu bisa kelihatan kita tuh kebanyakan latihan di apa gitu. Dan ternyata ini progresnya ya. Dulu saya awal-awal lari itu kebanyakan latihan ngejar pace. Mungkin itu yang jadi rata-rata newbie baru lari gitu ya. Ngejar pace. Pokoknya latihannya kenceng-kenceng terus gitu. Ujung-ujungnya jadi latihannya kayak tempo semua. Ini banyak kan zone 3 gitu. Kayak gitu. Terus mungkin karena badan saya juga ikutin penyesuaian, lama-lama di pace yang sama itu sebagian mulai turun. Nah, ini mulai masuk ada yang zone 2-nya nih gitu. Sebenarnya mungkin pace-nya sama-sama aja gitu. Nah, di sekitar mungkin bulan-bulan September 2020 ya, ini itu
ya saya baca-baca yang mengenai marathon teori itu. Jadi saya banyakkan latihannya justru di isi run semua gitu. Nah ini makanya banyak yang kalau lihat datanya zone 2 gitu ya. Zone 2 semua gitu. Nah baru terakhir ini saya coba, karena di yang bulan ini yang saya lingkarin merah itu kebanyakan zone 2-nya gitu. Terus dapat masukan kalau kebanyakan larinya tapi terlalu isi semua gitu, nggak bagus juga. Jadi harus diselipin dengan quality run. Jadi saya coba balancein lagi ini dari mulai bulan Maret sampai ke ini, saya mulai masukin zone 3. Cuman yang PR-nya yang belum mungkin zone 4 nih. Saya nggak ada yang kenceng-kencengnya gitu. Jadi heart rate aman terus gitu. Mungkin itu nanti bisa diceritain juga kali sama Ko Hendra. Harusnya bagusnya berapa sih? Itu. Nah, ini yang tadi saya lingkarin tadi, itu pas kilometernya banyak, berapa tadi ya? 40 jam ya sebulan itu. Mungkin efeknya bukan ke ini ya, kalau ada data gitu, ini kalau di Runalyze namanya marathon shape. Jadi waktu di episode 3 itu ya diceritain kesiapan kita menghadapi maraton gitu ya. Kalau angkanya 100% berarti kita 100% siap untuk jarak FM gitu. 200% berarti 2 kali jarak FM. Nah, ini angka di bulan Maret ini jadi tinggi sekali waktu itu. Jadi ternyata angka maraton shape saya bisa di 180 sampai 200 ini. Jadi kayak latihannya kayak mau latihan ultra, padahal mungkin ya waktu itu challenge-nya padahal FM gitu. Kebanyakan latihan. Jadi apa ya? Jadi kebanyakan jauh-jauhannya aja gitu. Gitu sih. Nah, ini sih tadi balik ke yang itu VO2 max trend-nya. Tadi pas yang bulan Maret itu VO2 max-nya naik gitu. Mungkin karena waktu itu saya sering latihan di Sentul ya, hill session, terus jaraknya juga di HM terus gitu. Itu. Nah ini grafik banget sih ya dari awal. Jadi kalau yang warna biru ini yang marathon shape, kalau yang merah ini yang asumsi waktu FM kita gitu. Kalau ini datanya juga diambil dari Runalyze, ya mungkin saya nggak tahu juga ini mestinya harus banyak dikalibrasi ya, tapi rasanya sih udah cukup mewakili lah gitu. Ini di awal tahun 2019, mungkin saya dengan pola latihan yang 10 kilo itu marathon shape-nya jauh dari 100%. Jadi di sini nggak ketemu gitu antara yang warna merah ini dan yang biru gitu. Nah, seiring dengan waktu itu mau nyiapin Borobudur Marathon, saya nambah mileage, terus perbanyak juga long run. Jadi mendekati ke 100% itu. Nah, cuman pas di waktu Bormar di November ya, mungkin belum ketemu 100% kalau di itu. Jadi ya mungkin bisa dijelaskan nanti di berikutnya kenapa penyok gitu. Terus baru setelah itu saya tambah mileage, mingguan, bulanannya udah tinggi, terus sering juga long run. Ya menurut aplikasi itu udah ketemu 100%. Jadi ini berimpit garisnya gitu. Malah kalau tadi dilihat di itu kan di bulan ini malah jauh di atas 100% gitu. Nah, ini yang saya highlight ini di pas yang bulan-bulan Maret itu.
latihan seolah-olah mau FM kayak mau FM 3 jam gitu. Mungkin itu sih. Terus di sini yang bulan-bulan Juli ini ketemu di angka 325 yang kemarin saya FM itu. Kalau dilihat-lihat di sini sih ya memang harusnya benar gitu ya. Jadi kalau prognosisnya ditarik ke samping ini kan di 3 jam something ya gitu ya. Gitu. Terus ini ceritanya sih awalnya kenapa join Monas Marathon gitu. Ini dulu awal nih saya cerita dikasih tahu sama teman saya gitu. Terus ini FM tuh puterin Monas ngapain sih gitu ya. Saya ya bingung juga waktu itu. Nah, terus ternyata setelah sekian lama malah saya join juga gitu. Ikutan juga gitu. Nah, saya waktu itu persiapan yang bawa Bormar itu kena FM sendiri, jadi sendirian. Waktu itu saya bawa backpack, terus lari sendiri, dapat 4:12. Itu berhenti-berhenti di Indomaretnya nggak dihitung ya. Kalau sama berhenti-berhenti mungkin 5 jam. Gitu. Nah, di sini buat teman-teman yang lain juga, gitu, mungkin yang baru lari atau yang ini, saya ngerasa ada manfaat sekali kalau kita join di komunitas ya. Di sini ya kalau kita latihan sendiri kita nggak ada benchmark. Tapi kalau kita latihan bareng teman-teman kita ada benchmark. Nah, kita mau jadi apa? Kalau kita mau latihan kayak singa ya, jadi kita bisa jadi minimal deket-deket dengan singa gitu. Tapi kalau kita latihan sendiri nggak tahu deh kayak apa gitu kan. Terus kalau di training club tuh juga manfaatnya ketemu macam-macam orang ya. Jadi ada yang larinya mau kenceng-kencengan, ada yang larinya jauh-jauhan. Nah, kita maunya gimana nih gitu kan? Senangnya yang mana gitu. Ya bagusnya sih yang kenceng dan jauh kalau kata ini ya. Terus ya tadi benchmark, terus bisa dikompetisikan, terus juga ada challenge sendiri, kita nyoba-nyoba, karena kalau kita nggak ada tantangan ya akan ya gitu-gitu aja gitu sih menurut saya sih. Terus juga mungkin yang penting dapat pengetahuannya juga, cerita-cerita pengalaman, mungkin nggak cuma soal trik-trik ini aja, juga bisa juga tentang teknologi, tentang device lari, macam-macam gitu ya, trik-trik. Nah, ini sekilas sih yang kemarin dari Bormar ke Monas. Kenapa tadi mungkin yang saya tangkap ya, kenapa pas di race beneran waktunya kurang bagus, tapi di race yang ala-ala yang bikin sendiri, challenge sendiri, justru waktunya lebih bagus gitu. Waktu itu sih kayak saya karena baca teorinya juga setengah-setengah, waktu persiapan Bormar tuh nggak ada training program yang spesifik ya. Itu jadi pokoknya taunya ya kalau mau FM katanya ya mingguannya sekitar 50-60 lah waktu itu. Nah, dan waktu itu udah ketemu ya pokoknya segitu. Saya juga nggak tahu posisi saya di mana, saya itu harus pace berapa untuk bisa finish FM, saya nggak tahu tuh. Jadi taunya pokoknya lari kenceng aja gitu. Nah, nanti taunya penyok gitu di belakang gitu. Jadi ini yang menyebabkan pacing saya jelek. Jadi mungkin rata-rata sama sih. Jadi first half-nya terlalu cepat, terus juga nggak mempelajari medannya kayak apa. Bormar, ternyata di belakang ada uphill banyak, ya terlalu nge-push, jadinya akhirnya habis gitu. Terus nutrisi itu apa? Saya juga nggak tahu. Dah taunya ya udah pokoknya mau lari itu bawa ini gujelnya berapa? Ya udah beli satu aja sampai selesai gitu. Dan ya nggak ada efeknya sih kalau cuma satu gitu. Terus
ini kali nggak disiplin di hidrasinya. Saya terlalu buru-buru di water session. Jadi race-nya ngebut kayak ini saya bilang kayak rasa race 10K. Jadi di WS ngambil minum udah buru-buru banget, yang ada kesedek gitu. Jadi ini sangat eksekusi yang sangat jelek lah di ini. Jadi selain tadi latihan-latihan, eksekusinya kita nggak bagus, juga nggak bagus. Dan yang terakhir ini mungkin sepatu juga ngaruh ya. Waktu saya pilih sepatu yang kayak buat race 10K gitu, jadi flat sih ya. Yang ada malah jadinya pada kekecilan, jadi hitam-hitam kukunya gitu. Nah, ini waktu tadi yang Borobudur Marathon, saya bilang saya kecepatan di awal, yang ada setengah half keduanya penyok. Jadi kalau dilihat di race splitnya, itu first half-nya dapat 1:41 half marathonnya, terus second half-nya dapat 2 jam 6 menit, ya jauh banget gitu. Nah, ini yang di Monas Marathon sebenarnya juga masih terulang sih. Ini first half-nya waktu itu berapa ya? 1:40-an juga, tapi yang first half, second half-nya dapat 2 jam. Tapi waktu itu sih karena ya selain penyok juga, karena tapi di WS sih saya lebih santai ya. Jadi karena banyak berhenti di WS, saya disiplin waktu itu ngelup tiap 3 loop kalau nggak salah, 2 loop saya minum dan ya makan lah ya waktu. Jadi sebenarnya mungkin banyak waktu terbuang juga di WS gitu. Second half-nya jadi lebih lama. Gitu. Nah, ini yang terakhir, yang kemarin bulan Juli, saya dapat FM di 325 ya, 324, 46, itu boleh dibilang sih, apa ya, saya merasa sih eksekusinya oke banget ya. Saya juga waktu itu lebih percaya diri karena mileage mingguannya udah ini, jadi di kilometer 30 ke atas itu lebih percaya diri karena saya apa ya, mungkin waktu itu kayak familiar dengan jarak itu gitu dan nggak penyok. Jadi ini yang mungkin juga selain fisik ini mental juga lebih siap untuk FM gitu. Nah, di sini pacing-nya juga sangat ini ya, mungkin karena dipeserin juga, saya nggak terburu-buru, terus saya juga udah tahu ininya di berapa, saya di berapa, harus lari di berapa untuk full maratonnya, target berapa, saya lebih disiplin, jadi eksekusinya oke gitu ya. Ini yang lesson learn-nya gitu. Saya udah ada training program yang lebih spesifik, tadi udah sempat saya ceritain, saya bikin program-program yang ini pace-nya di berapa, training ya meskipun masih ala-ala ya, nggak terlalu konsisten, tapi minimal saya tahu easy run saya di berapa, long run saya di berapa, temponya harus di berapa, dan saya harus mengeksekusi maraton ini, race ini di berapa gitu. Itu yang apa ya, jadi kita tahu ini ya, apa my rate pace-nya itu. Saya mau kalau mau race 5K saya harus di berapa, saya mau race 10K saya dikejar di berapa gitu, nggak kecepatan dan ya nggak terlalu santai gitu. Ini sih yang penting sih menurut saya. Terus kalau ditanya kenapa saya waktu itu lari mingguan sampai 100 gitu ya, mungkin jadi sebulannya jadi 400, sebenarnya mungkin nggak ada race spesifik yang saya mau ikut gitu, tapi idenya itu saya harus siap kapan aja gitu. Jadi saya nggak mau apa yang saya latih selama ini ya sia-sia, jadi
saya harus pertahankan itu sih. Jadi idenya saya harus siap kapan saja ditantang gitu. Ya tentunya dengan ini saya ya, pace saya gitu, bukan pace-nya yang nantang gitu. Gitu sih. Terus mungkin tadi hidrasi dan nutrisinya itu eksekusinya juga lebih bagus. Ya dikajari tips and trick juga sama Coensis waktu itu karena dipeserin. Terus strategi pacing yang lebih oke. Tadi kita mau kejar berapa, kita kejar split yang konstan gitu ya, pace yang konstan, even pace ya strateginya, bukan negatif split atau positif split lah waktu itu, ngejarnya konstan gitu. Terus juga monitoring split time-nya, dan pokoknya kalau ngikutin sih aman sih, jadi asal kitanya udah training bener, eksekusinya bener ya, ini split time-nya akan terjaga ya. Kita bisa tahu nih bakal finish ahead atau telat gitu. Mungkin yang PR-nya itu masih harus diimprove running form-nya sih. Jadi harapannya kalau ditantangin berikutnya mudah-mudahan sudah bisa diperbaiki. Terus ini mungkin personal target saya gitu ya. Ini current posisi saya di sini, mungkin teman-teman yang belum nyoba time trial mungkin bisa coba baca-baca juga yang tentang Jack Daniel yang di episode sebelumnya itu, mau race-nya apa gitu. Kita kalau saya nih sekarang VDOT 10K-nya di sekitar di 50, terus 15K-nya di 46. Ini kalau saya catatannya kalau VDOT 15K-nya di bawah HM sebenarnya perlu diperbaiki nih gitu. Nggak pernah time trial lagi 15K dapat berapa gitu. Nah ini barusan kemarin saya perbaiki waktu HM saya, mungkin dapat di 134, nih ketemunya di angka 48. Dan ini yang FM-nya yang kemarin itu yang 324 tuh ketemunya 47. Nah ini angka ini masih di bawah ini, FM di bawah HM. Jadi ya kalau kita mau target race FM ya kita lihat tabelnya, tabel yang HM nih, FM-nya mau berapa sih gitu. Jadi ini ada 1 step atau 2 step nih, masih bisa diimprove untuk di FM-nya. Jadi training pace-nya masih bisa pakai yang di tabelnya HM yang 48 ini. Kalau pakai aplikasi mungkin bisa lebih akurat gitu. Nggak perlu diinterpolasi 48,5 tuh berapa pace-nya gitu. Mungkin itu, nah race saya berangkat dari sini aja sih, tapi mau target kedepannya mungkin ya ini ya kalau dibilang lari itu perjalanan ya, jadi ya harus improve terus. Terus saya saya bilang saya suka coba-coba, saya mau coba race pendek, race jauh, mungkin nyobain ultra, nanti tahu yang mana yang suka gitu. Sekarang sih lagi getolnya ya FM gitu, mungkin ya saya belum coba ultra, nanti mau coba juga gitu. Terus juga ya perjalanan masih panjang, nggak usah terburu-buru, nggak usah kita terlalu nge-push di awal gitu, tapi akhirnya ya tadi mungkin kalau bilang training itu ya progresif ya, jangan kita nge-push banget, nanti bulan depan udah nggak bosen lah gitu. Jadi yang kita konsisten aja, terus sesuai kemampuan ya, batasannya. Jadi meskipun kalau Kipchoge bilang no human is limited, tapi ya kalau saya bilang sih ya sesuaikan lah, kita nggak perlu menjadi seperti orang lain, tapi kita yang versi terbaiknya kita aja sih gitu. Nah balik lagi tadi ke target ke depan, mungkin ini yang mimpi-mimpi yang belum milestone ya, yang belum tercapai, mungkin sub 40-nya 10K belum saya coba, terus mungkin half marathonnya pengen coba di 1:32, full marathonnya di 3:15, terus kalau mau nyobain ultra, ini mungkin ya sub 450K sama sub 560K gitu. Nah, sama mungkin pengen coba sih 100K road, target di bawah 12 gitu.
Kalau nge-trail sih mungkin lebih ke ini aja ya, refreshing lah, buat rest rekreasional, buat pengalaman aja. Mungkin itu sih kalau dari saya. Kelamaan nggak ya? Trainingnya. Kurang lama Ya, malah. ini. Ya. Kurang lama. Atau ada yang ini yang saya tutup dulu. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuhaturkan terima kasih atas semua perhatian. Ya, Oke. terima kasih. Mungkin kalau ada yang nggak jelas mungkin. Apa saya ceritanya kemana-mana kali? Ya, gitu. Kok dan si Paul. Terima kasih Wilhar sharingnya, menarik ya mendengarkan gimana perjalanan lari dari 2018 ya tadi ya. Terus gimana mulai? 2 tahun. Iya. Nah, apa lari dari kantor pulang ke rumah. Itu pakai itu tuh, masih pakai baju kantor tuh, pakai kemeja. Atau langsung ganti baju lari nih. Bajunya dilipat, masukin ke running vest, gitu sampai penuh. Jadi running vest aja udah disiapkan ya. Iya, disiapkan sampai bingung. Oke, teman-teman, kalau misalnya tadi kan udah dengar sharingnya Wilhar nih, ada yang mau tanya nggak? Boleh nih, Ci, mau tanya. Menarik sih ceritanya Ko Wihar. Gokil sih, maksudnya eksperimen latihannya gitu kan, sama perjalanan dari konsistennya untuk latihan. Dia menarik, banyak ilmu yang saya dapat juga yang baru. Sama ini sih mau tanya ke Wihar, kemarin kan kita sempat satu tim nih untuk yang Binloop itu. Nah itu William itu untuk target tersendiri itu latihannya gimana? Termasuk kan speed pendek tuh. Yang pas kemarin Binloop itu ada latihan khusus atau hanya sekedar mileage atau speed juga di maintain atau gimana? Kalau waktu itu sih karena mau target race-nya di Binloop 5 relay sih ya, kan jadi 12 kilo, jadi mirip-mirip sama 10K ya. Ya, saya sih waktu itu perbanyak ininya aja sih, interval sih. Ya, lebih ke, dan kebetulan kan nggak lama sebelumnya juga sempat time trial yang 10K itu kan, jadi sekalian sih waktu itu ya distance-nya dikurangin, terus banyakin yang ininya, ya interval dan temponya sih, waktu itu sih gitu. Berarti nyambung juga nggak ke Will sampai yang FM kemarin dari training yang bulan Maret ya kalau nggak salah Binloop ya kita. Binloop sampai terus yang ke FM yang 325 ini untuk proses latihannya apakah ada break atau ada penurunan latihan atau tetap konsisten stabil atau dinaikin lagi latihannya gitu? Enggak sih, enggak diturunin sih. Jadi ya itu tadi mungkin kalau orang-orang mungkin kadang mau ada race baru picking training gitu ya, dinaikin gitu. Nah kalau saya karena itu tadi saya cerita mungkin karena coba mempertahankan yang sudah ada, ya saya cenderung konstan terus. Jadi ya itu mungkin variasi latihannya aja yang saya ubah sih, tetap dijaga di sekitar 300 dan 400 kilo tuh udah masuk yang mulai banyak tuh latihannya, itu tetap situ. Nah tapi kalau pas mau deket-deket FM mungkin saya perbanyak di long run-nya gitu sih. Jadi dirubah di porsinya aja, tapi di mileage-nya tetap konstan sih. Jadi nggak saya kurangin dari setelah itu. Jadi nyambung aja. Nah, kalau nggak tahu, kayak orang mungkin bertanya, ini mau latihan buat apaan sih gitu. Yeah. Tapi padahal nggak latihan buat apa-apa. Gitu. Ya, mungkin nanti bisa dikomentari. Pas waktu Binloop kan emang menurut saya gila sih. Maksudnya
speednya wah edan nih, sampai kita sempat satu pacing hanya beberapa kilo, terus saya mundur secara perlahan. Dan ya itu sih, pengen tahu, emang kan dari bulan Maret sampai kemarin itu kan nggak jarak bulannya kan nggak jauh gitu ya, makanya dari program speed ke transisi ke FM itu kan otomatis ada long run gitu ya. Nah itu kira-kira untuk mulai long run-nya lagi dari speed itu gimana kok, Wir? Mungkin ini ya, saya karena latihan saya jadi nggak secara spesifik nyiapin buat FM juga sih waktu itu sebenarnya sih. Jadi ya udah saya latihannya continue aja, dijaga di itu segitu, long run-nya juga tetap ada terus berdasarkan pace yang ada di itu, yang training base tadi VDOT itu udah dijaga aja terus itu, seolah-olah kayak mau diajakin race minggu depan gitu. Nah, tapi mungkin yang bikin nggak spesifiknya itu saya nggak race buat apa, jadi ya pace-nya juga tanggung-tanggung jadinya gitu. Nggak, kalau mau ngejar di 10K kan banyakin speed cepet-cepet terus tadi ya, mungkin kalau di zone heart rate yang tinggi. Nah, kalau ini saya jalan tengah aja terus gitu, jadi antara long run dan apa ya, temponya nggak terlalu, proporsinya nggak terlalu banyak sih gitu sih. Kalau William. Dan males, PR-nya males juga sih interval. Ini di kolom ada yang bertanya nih. Ya. Tujuan utama penurunan berat badan, jenis latihan running apa yang diperbanyak? Thank you, salam sehat bahagia dari Hadi. Hadi bertanya nih, mungkin Wilhar ayo bisa membantu menjawab. Oh ya, kalau penurunan berat badan sih mungkin apa ya? Ya kalau menurut ini sih, yang penting kalori, kalau menurun berat badan kan yang penting kalori yang keluar harus lebih besar daripada kalori yang masuk gitu. Jadi bisa kita ukur sih sebenarnya ya, kalau kita habis lari, kita mungkin bisa dengan bantuan running apps, apalagi yang udah ada heart rate monitornya, bisa kelihatan kan sekarang kita lari 10 kilo, kalori yang keluar berapa gitu ya. Mungkin kalau pola latihannya yang apa, sesuaikan sama kemampuan kita ya. Kita kalau badan kita mampunya pace tertentu ya, ya di situ. Mungkin makanya orang ngomong lebih banyak di isi run sih gitu ya. Kalau isi run kan proporsi banyak lemak yang terbakar lebih gitu ya. Jadi kita juga durasinya bisa lebih panjang. Dengan durasi latihan yang lebih panjang, otomatis kalori yang kita bisa bakar kan juga lebih banyak gitu. Jadi ya kalau mau turun berat badan, isi run. Waktu itu sih agak salah juga sebenarnya, karena banyakkan ugal-ugalan. Karena ngelihatnya pace. Biasa penyakitnya runner newbie gitu lah ya. Pokoknya pace-nya kenceng gitu. Akhirnya lama-lama menyadari ya, harus. Akhirnya lama-lama menyadari. 3 hari lari, kakinya, dengkulnya kena gitu. Mendingan agak isi-isi, tapi habis itu jadi kurus ya, Will. Iya. Thank you, Pak Hadi, buat pertanyaan. Thank you, Syahrul. Ini ada Edi. Edi ditanya, Wilhar nih ditanya, gimana soal makanan? Ada pantang atau diet khusus enggak? Nggak ada. Justru apa ya? Tadinya sih saya berpendapat juga sekonvensional mungkin ya. Jadi apa yang saya ada di depan saya itu yang saya makan gitu. Kebetulan memang kerjanya kan pindah-pindah. Terus juga saya di proyek lah ya. Mungkin kalau di proyek mungkin makanan juga nggak, kita mau jaga effortnya harus lebih susah lah. Kalau kita mau bawa makanan-makanan natural yang kayak mungkin episode kemarin Pak Men Adrian share itu,
natural food, saya sih nggak bisa sih kalau kayak gitu sih. Jadi apa aja sih saya makan, warteg-warteg, tempe orek gitu ya. Mungkin kalau yang buat ini sih lebih bagus sih kurangin gorengan, tapi juga susah juga sih. Gitu. Nggak ada pandangan khusus sih kalau saya. Sekonvensional mungkin, cuman yang mungkin awalnya saya berpikir kayak nutrisi buat suplemen-suplemen race itu nggak perlu, saya pengen coba senatural mungkin, tapi ternyata ke sini kayaknya nggak bisa dihindari. Kalau kita mau perform, tetap harus ada support ke situ ya. Mungkin itu sih yang agak bergeser dari pemahaman saya sebelumnya ke sekarang. Meskipun mungkin belum berani invest, gitu aja sih. Tetap ya nutrisi ini perlu ya untuk bikin kedepannya performa larinya makin baik ya Will ya. Ya, yang saya tangkap sih seperti itu. Oke. Thank you Edi untuk pertanyaannya. Kita satu pertanyaan terakhir ya sebelum beranjak ke Kohensis untuk sharingnya. Ini ada pertanyaan dari Linchan. Halo kakak Wilhar, tips latihan tempo atau interval biar nggak gampang nyerah saat lari sendiri gimana ya? Gimana tuh? Tipsnya apa ya? Ya mungkin ini ya, yang penting kita tempo atau intervalnya itu benar dulu pace-nya. Jadi balik lagi ke kita tahu kita di mana gitu kan. Lari 10K kita, mungkin 10K kita ternyata di 60 menit gitu. Kita balik lagi ke tabel VDOT tadi. Itu kita harus latihan tempo dan interval di berapa gitu. Jangan sampai ya kita jangan-jangan salah intervalnya di pace yang salah, terlalu cepat, makanya nyerah. Ya nggak salah kalau nyerah. Itu pace interval dipakai buat tempo, bisa jadi kan seperti itu. Itu yang pertama, bener dulu tuh segitu. Yang kedua, mungkin durasinya ya. Jadi durasinya itu udah bener apa belum gitu. Kalau temponya kita juga bertahap gitu. Misal temponya jarak di atas 1 mile kan ya, mungkin temponya 3 kilo dulu. 3 kilo bisa kita mungkin naikin ke 5 kilo gitu. 5 kilo bisa, baru bisa mungkin tempo buat 10 kilo gitu ya. Ya seperti itulah. Terus mungkin juga di race-nya, kalau interval juga gitu kan. Interval 400 bisa, interval 800, baru interval 1600 atau 200 dulu lah gitu. Kalau langsung ke interval yang jaraknya panjang, mungkin ya nyerah dulu gitu. Kita coba di yang jarak yang kita mampu dulu, bertahap. Terus kalau masalah supaya nggak gampang nyerah, apa ya, mungkin ya sama kayak orang race kali ya. maunya kita mau improve apa enggak kan gitu. Seberapa mau kita buat improve gitu. Kalau kita mau pengen banget improve, kayaknya ya kita pasti tahan sih. Namanya latihan, kita mau improve pasti ada stres dan ada yang menyakitkan lah ya. Tapi kan setelah yang menyakitkan dan stres itu, ya kita ada ruang buat improve gitu sih. Gitu ya. Kalau menurut saya interval biar gak gampang nyerah, saya tidak mau lari sendiri. Cari teman. boleh, tapi temennya juga yang pace-nya sama ya, atau minimal yang di atas kita lah. Jadi tapi dia mau nemenin kita gitu. Tapi kalau kita ngikutin dia ya ketinggalan, yang ada kita tadi pace yang salah. Kalau dari Kohensis ada tambahan nggak gimana sih supaya nggak gampang menyerah pada saat interval sendirian? Yes, kalau dari aku sih sebenarnya pakai patokan pace VDOT itu yang ideal ya. Tapi kita bisa nurunin 1 level atau 2 level, jadi lebih santai dulu. Jadi kita nggak perlu ngejar yang ideal, yang santai dulu aja sampai kita suka dan kita rutin rajin interval setiap minggu sekali. Jadi rutinitas membentuk rutin atau selalu sekali setiap minggu, habis itu naik 2 kali setiap minggu.
Jadi kita terbiasa dulu gitu, loadnya sama setiap dalam 2 minggu, jangan terlalu buru-buru naikkan. Kalau sudah terbiasa, baru naikkan pelan-pelan. Nanti kalau untuk idealnya mungkin 2 kali seminggu, 1 kali tempo, 1 kali interval, dengan jarak yang nggak usah jauh-jauhan dulu gitu. Jadi tubuh kita pelan-pelan akan menyesuaikan dengan porsi berlari kencang sehingga form kita jadi benar dulu. Dan utama itu selalu latih pacingnya. Jadi meskipun kita berlari cepat, kita tetap jaga pacing sangat stabil larinya gitu. Dengan cadence stabil, dengan pace yang stabil, nggak usah ngejar pace target dulu, tapi larinya benar dulu, sangat stabil. Nah dari sana tubuh kita akan beradaptasi pelan-pelan menyesuaikan running form yang benar untuk pace yang meskipun pace-nya kencang, tetapi lari kita sangat stabil juga gitu. Jadi nggak ada bedanya kita lari pelan atau lari kencang. Yang penting kita jaga form kita sangat stabil, itu sih dari aku. Masukan juga nih. Itu PR mungkin saya males interval. Jangan-jangan saya sendiri salah ya. Terlalu nafsu mungkin. Ya satu lagi mungkin penutup dari Wilhar, kalau sekilas kita lihat tadi ya, saya hitungin tuh udah berapa bulan nih 100 kilo, 400 kilonya. Oh ternyata udah setahun dia. Setahun 400 kilo per bulan gitu. Jadi bulanannya udah sangat tinggi sekali setahun terakhir. Dan itu sih masih underestimate ya. Kalau saya biasa mengamati rata-rata pace-nya dia, itu rata-rata pace 530 tuh 100 kilonya. Jadi kadang kita terlalu lihat, oh 100 kilo, banyak juga yang 100 kilo. Tapi 100 kilo per minggu dengan pace rata-rata 530 nggak banyak yang berlatih seperti itu. Nah, mulai dari berapa bulan yang lalu saya amatin, dia udah naik lagi ke pace 5 rata-ratanya gitu. Jadi dari sana terlihat nggak hanya jauh-jauhan aja, tapi dia mempertahankan kualitinya gitu, sehingga rata-ratanya pelan-pelan tubuhnya akan terbiasa dengan load yang seperti itu. Gitu. Nah mungkin fokus yang paling utama yang nggak boleh kita tinggalkan di latihan untuk berlari cepat itu yaitu tadi gitu, kita jaga formnya sangat stabil, larinya sangat stabil, cadence sangat stabil, dan harapannya kita tetap bisa menjaga form yang stabil meskipun di pace yang cukup tinggi gitu. Sehingga kadang kita mungkin bisa lihat di video-video YouTube elite ya, setiap lari di track 400 meter itu mungkin selisih 1 detik atau 2 detik aja gitu, nggak akan beda jauh karena formnya dikunci dengan sangat stabil sama dia gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Oke, baik. Demikian sesi dari Wilhar sharingnya. Terima kasih banyak ya, Will. Thank you. Sekarang kita beranjak ke slide Hendra Siswanto. Mari kita dengar bersama-sama konten sharing dari Hendra. Silakan. Oke, saya share screen dulu. Nah, udah bisa lihat semua ya? Sudah terlihat. Nah, sebenarnya tadi bagian yang susah udah diceritain sama Wilhar ya. Itu dia pakai Runalyze mungkin belum 1 bulan gitu ya. Udah sebenarnya aplikasinya gampang gitu, tapi terlihat rumit. Sebenarnya kalau kita sync ya sekali sync aja. Terus kalau kita race, kita kalibrasi waktunya. Udah itu aja. Sisanya sih otomatis semua. Meskipun terlihat susah, tapi pada kenyataannya sih relatif mudah gitu. Tergantung kita mau melihatnya atau tidak, dan kita mau belajar memahaminya atau enggak gitu. Nah, sekarang bagian yang mungkin menurut saya sih kembali ke basic yang mudah-mudah gitu. Setelah kita lihat yang rumit tadi ya. Jadi temanya itu sebenarnya run faster atau run longer sih sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Nah, kembali lagi konsistensi and purpose ini mungkin saya ulang-ulang terus.
running terlihat mudah, tapi ketika kita ingin berlari efisien itu ternyata nggak mudah, butuh konsistensi terus ya, dan kita butuh purpose-nya. Kalau kita menjaga di fitness level yang tinggi, maka tubuh kita akan beradaptasi dengan pola latihan seperti itu. Nah, mungkin saya sebut kalau pola latihan Wilhar, pola latihan saya itu kita training for nothing, ibaratnya. Ibaratnya kita menjaga fitness level kita yang cukup tinggi, sehingga kalau kita weekend, katakanlah mau diajak lari FM, weekend ini, ayo aja gitu, karena tubuh kita udah siap gitu. Nah, itu keuntungannya kalau kita menjaga fitness level yang sangat tinggi gitu di situ. Nah, terus sedikit mengulang juga seperti tadi Wilhar share untuk tabel VDOT. Tabelnya sebenarnya relatif sederhana dan mungkin juga saya pakai ini dari dulu 2014 sampai 2019. Kemudian dalam rentang 4 tahun mungkin saya baru bisa mencapai FM yang optimum setelah 10K saya di sekitar kisaran 20 menit, baru setelah 4 tahun saya bisa mendapatkan 309 di Monas Marathon itu juga. Monas Marathon pada intinya semua maraton itu sebenarnya nggak rumit, nggak perlu mahal, kita cuma perlu effort dan usaha aja untuk berlari maraton, sebenarnya bisa di mana aja gitu, dan bisa gratis juga. Dan di 2019, setelah pola latihan di Monas Marathon itu, saya dapat PB di Bali Marathon 305. Kemudian target berikutnya di bawah 3 jam, tapi nggak tahu nanti. Tapi yang jelas perjalanan 4 tahun itu, seperti yang di sebelah kiri, itu membutuhkan konsistensi. Per tiap tahun itu saya kisaran berlarinya 3.500 kilometer setiap tahun untuk menjaga fitness level saya gitu. Nggak ngedrop, tapi terus terjaga dan bisa meningkat. Nah, ini juga mengulang sedikit yang minggu lalu, efektif VO2 max di Runalyze itu hampir sama dengan VDOT pada prinsipnya. Itu based on heart rate kita, dikorelasikan dengan pace. Common problem yang ada di sana, tidak ada HR, maka tidak ada VO2 efektif. Atau kalau HR-nya salah, maka VO2 max-nya salah juga gitu. Jadi kita nggak bisa mengamati tren seperti yang ditampilkan Wilhar tadi. Terus training load di sana, di Runalyze itu berbasiskan heart rate. Jadi kalau heart rate-nya salah atau nggak ada, maka training load-nya bisa jadi salah. Dan VO2 max efektifnya juga salah gitu. Kemudian kalau kita ingin yang lebih akurat, kita hindari berjalan terlalu banyak di tengah-tengah atau pause, karena heart rate kita cenderung akan turun dulu sehingga kemudian naik lagi gitu. Atau kalau kita menggunakan pause di interval, maka terlihat waktunya itu sangat bagus sekali, padahal ada pause yang kita nggak tercapture berapa menit pause-nya di antara interval itu. Jadi advance parameter-parameter di sini itu simply tidak akurat tanpa ada heart rate dan jarak yang akurat. Pada intinya sih seperti itu. Nah, kita akan kembali lagi ke basic-nya. Di Runalyze yang 4 minggu lalu ada training impulse, ada marathon shape, ada fatigue, itu trim yang diakumulasikan 7 hari, kemudian trim yang diakumulasikan 42 hari itu menjadi fitness level. Jadi modeling human performance itu sebenarnya sangat sederhana. Dari training load itu, maka kalau misalnya diakumulasikan 7 hari, itu akan terlihat fatigue yang dialami tubuh oleh dari training load itu tadi. Tapi ketika tubuh kita sudah terbiasa begitu lama 42 hari dengan load yang begitu, maka akan terbentuk fitness level yang cukup buat badan untuk menyesuaikan sehingga kita bisa perform lebih dan lebih lagi gitu. Tapi kita nggak boleh melupakan yang bawah ini. Jadi advanced running itu parameter-parameter di samping modeling human performance ini ada
sebagian besar itu mental komponennya gitu, yang membutuhkan motivasi dan mental fortitude. Jadi katakanlah contoh Wilhar tadi, ketika motivasinya dia hanya race saja misalnya, dia cenderung nggak punya motivasi lagi kalau nggak ada race di tahun ini. Padahal yang seharusnya motivasi yang benar itu adalah kita jaga fitness level untuk bisa improve terus gitu, sehingga waktu kita dan fitness level kita nggak ngedrop, tapi justru memperbaiki terus. Ketika ada race diadakan lagi, kita udah siap gitu dan bisa meningkatkan lagi dengan lebih cepat sekali. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang suka lari, maka kita akan merasa damai ya, dan kita memang seperti mencari kesenangan dalam berlari gitu intinya. Terus yang ketiga, having a good running form itu bisa mencegah injury dan optimize running ekonomi. Kemudian juga harus diperhatikan lagi juga ketika kita maraton di kondisi yang menanjak atau menurun seperti Borobudur Marathon itu itu ada suatu contoh maraton yang cukup susah karena medannya tanjakan dan turunan gitu. Jadi ketika dianalogikan dengan Monas Marathon mungkin 347 dengan 340 itu mungkin sama performanya kalau saya bilang, karena kondisinya berbeda gitu. Di Monas kan relatif flat aja, tapi cenderung panas juga gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu overtraining syndrome. Ketika kita sudah melebihin itu, maka kita nggak perform lagi, tapi akan menurun performanya kalau kelebihan. Nah, kemudian di sini kembali lagi ke golden rule of training ya. Primary goal itu sebenarnya di training yang jangka panjang itu adalah stay injury free, sehingga kita bisa meneruskan training tanpa ada gangguan gitu. Jadi golden rule-nya yang pertama itu mungkin saya ingin mengenalkan dengan istilah super compensation, dan kita harus mempunyai waktu recovery yang cukup gitu. Yang kedua, remember to do safe speed work. Jadi safe speed work itu artinya kita nggak boleh terlalu jauh, terlalu cepat, terlalu dini gitu. Dan setiap speed work mungkin saya anjurkan untuk dynamic warming up dengan berlari easy dulu 2 kilo sampai 3 kilo sebelum sesi utamanya gitu. Dan itu menu wajib ya. Jadi tubuh kita ibaratnya nggak hanya static warm up, stretching saja, tapi dynamic juga, sehingga kita perlu pemanasan easy run dulu 2-3 kilo, sehingga tubuh kita siap untuk speed work. Jadi mungkin itu salah satu contoh dari safe speed work juga. Terus yang ketiga, nggak akan ada training plan yang bisa diikutin ideal gitu. Jadi kita harus siap memodifikasinya sesuai bagaimana tubuh merespon kesibukan kita sehari-hari gitu. Jadi pada intinya ketika kita nggak respon ke training, jadi bukan berarti kita nggak training enough, tetapi mungkin juga kita nggak resting enough gitu masalahnya. Nah ini yang di atas itu quote yang paling populer ya. Exercise itu sebenarnya nggak membuat kamu fit, tapi istirahat yang mengikuti exercise itu yang membuat kamu fit gitu. Jadi istilah super compensation itu ada istilah hard dan easy day gitu. Jadi the biggest problem biasanya pelari rekreasional itu mereka berlatih terlalu keras di hari-hari yang harusnya easy gitu. Seperti yang Wilhar tadi jelaskan, semua pelari pada mulanya itu sama sebenarnya. Kita berlari ya jarak pendek dulu, setiap 2 hari dulu. Tetapi ada kalanya juga kita pengen sangat kencang terus sehingga restnya nggak cukup. Jadi good training program itu seharusnya ketika kita setelah berlatih dengan cukup keras, artinya badan kita
ada sel-sel otot yang rusak gitu ya untuk promote supercompensation, dan kita harus menyelipin dengan rest day atau lari yang cukup santai sehingga tubuh kita mempunyai peluang untuk recovery di hari selanjutnya. Kemudian juga berikutnya ada satu matriks, itu training monotoni. Jadi metrik ini bukan tentang kebosanan, tetapi adalah mengukur seberapa sama latihan-latihan itu dari hari ke hari gitu. Jadi pada umumnya rest and recovery dipandang sebagai banyak pelari itu sebagai buruk atau harus dihindarin, sign of weakness, kelemahan gitu. Padahal enggak, itu yang justru membuat kamu fit gitu. Sehingga semakin tinggi fitness level kamu nanti maka harapannya tetap ada rest and recovery yang mengikutinya. Nah, kembali lagi pada modeling supercompensation, ini saya ambil dari file RNR ya. Jadi grafik ini menunjukkan fitness level yang ketika kita ada exercise dan ada load untuk berlari, maka ada supercompensation setelah latihan-latihan itu yang membuat tubuh kita menjadi meningkat fitness levelnya gitu. Jadi masa recovery inilah yang membuat supercompensation itu gitu. Tapi ketika kita nggak mengikutinya dengan latihan berikutnya, maka fitness level itu akan turun lagi gitu. Nah, model kedua, ketika kita mempunyai rest yang cukup untuk recover, untuk training berikutnya, dan kita melanjutkan exercise pada tahapan berikutnya, maka harapannya fitness level kita akan improve dari waktu ke waktu gitu. Nah, ini contohnya kalau kita tidak mengikuti latihan-latihan kita dengan rest yang cukup gitu. Sehingga kita cenderung exercise terus tanpa rest, yang akhirnya fitness level kita nggak naik-naik gitu. Malah kita menurun, fatigue-nya naik, tetapi fitness levelnya tidak improve. Nah, kalau exercise itu kita naikkan terus tanpa ada rest atau penyesuaian adaptasi pada tubuh kita, maka yang terjadi adalah justru fitness level kita menurun. Yang sebelumnya stagnan, sekarang menurun karena terlalu berat latihannya. Selalu di pace yang lumayan tinggi, jarak yang lumayan tinggi, sehingga tubuh tidak mempunyai cukup waktu untuk recovery. Nah, ini ada beberapa line yang mungkin di sini perlu disesuaikan lamanya rest dari masing-masing orang sesuai dengan training load-nya. Ketika rest-nya cukup, maka kita mempunyai optimum supercompensation dari latihan yang kita lakukan. Tetapi ketika seperti garis orange atau garis merah, intensitasnya terlalu banyak, maka fitness level kita sebenarnya nggak naik gitu. Jadi cenderung kalau saya pribadi cenderung saya pengen level intensitas yang tidak terlalu tinggi, tetapi saya lakukan secara rutin terus-menerus sehingga tubuh kita beradaptasi pelan-pelan daripada kita mau kencang-kencangan terus, tetapi akhirnya nanti nggak bisa lari 2 atau 3 hari ke depan gitu karena cedera. Nah, ini ada 2 different system ya. Ketika kita melakukan aerobic exercise dan endurance exercise, sebenarnya kedua ini bisa kita combine gitu. Jadi speed work itu yang warna hijau itu tujuan utamanya pada aerobic fitness kita. Jadi
kita bisa lihat dengan maintain aerobic fitness, maka fitness level kita akan bisa meningkat. Namun nggak hanya itu, kita nggak boleh melupakan endurance exercise juga, atau dengan kata lain long run, seperti yang Wilhar bilang tadi di marathonship ya. Kalau kita fokusnya di maraton, maka endurance exercise ini sangat penting. Long run ini harus kita kombinasikan dengan aerobic exercise gitu. Jadi keduanya ini bisa kita kombinasikan sehingga kita mendapat optimum performance di lari jarak full maraton itu. Nah, berapa lama kebutuhan istirahat itu? Sebenarnya pada umumnya berlari 4-5 kali dalam seminggu itu optimum ya. Jadi ada 2 hari ekses untuk rest gitu. Tetapi setiap orang itu beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa merumuskan satu rumusan yang baku untuk semua orang gitu. Jadi optimum rest masing-masing orang itu beda-beda. Tetapi pada umumnya kalau kita melakukan lari quality run setiap hari atau hard workout setiap hari, itu terlalu berlebihan. Kalau saya biasa pakai patokannya itu 2 kali seminggu udah cukup gitu. Tetapi saya ingin melakukan rutin 2 kali seminggu dan ada long run-nya juga gitu. Ada 1 interval, ada 1 tempo dan 1 long run. Nah, itu mungkin ideal buat saya gitu. Tapi buat teman-teman mungkin beda-beda juga ya. Kalau ada yang sangat kompetitif lebih dari itu, ya mungkin bagus untuk badannya. Ada juga yang baru mulai sekali seminggu dulu gitu, nggak apa-apa juga gitu. Ya, jadi idenya kita bikin pelan-pelan sehingga tubuh kita beradaptasi dan bukan terpaksa. Gitu. Dan idenya adalah selang-seling antara hard dan easy day sehingga tubuh kita cukup untuk melakukan hard workout berikutnya. Gitu. Kalau nggak cukup sehari ya mungkin 2 hari easy setelah sehari hard gitu. Nah, kalau too much rest nggak bagus juga. Jadi istilahnya kita pengen gain fitness yang berkelanjutan gitu. Kalau misalnya kita larinya hanya 2 kali dalam seminggu, otomatis fitness level kita nggak akan naik-naik gitu, karena terlalu lama gitu. Jadi idealnya 4-5 kali seminggu itu yang menjaga fitness level kita naik terus dari waktu ke waktu. Nah, ya prinsip yang terakhir itu individuality dan eksperimen gitu. Seperti yang Wilhar terapkan juga, setiap orang itu berbeda. Jadi dari satu orang seperti yang di-sharingkan Wilhar, saya sharingkan itu mungkin contoh saja. Jadi bukan berarti teman-teman harus melakukan sama yang seperti yang kita lakukan gitu. Sebenarnya enggak juga gitu. Ini salah satu contoh saja. Dan kita harus melihat background berapa lama dia berlari. Seperti Wilhar kan sudah 2 atau hampir 3 tahun berlari. Saya berlari udah 7 tahun gitu. Jadi kita harus tidak boleh mengasumsikan semua orang sama gitu. Karena kita pada intinya bereksperimen, setiap individu itu unik dan seperti yang di Boltin itu kita harus berani bereksperimen, dan karena kita individu yang unik, kita asumsikan semua model itu salah gitu. Jadi kita harus coba-coba yang benar menurut diri kita sendiri apa gitu. Jadi kita mungkin perlu pola latihan berbeda, pola makan yang berbeda, pola tidur yang berbeda, dan pola race yang berbeda dari orang lain gitu. Jadi jangan berhenti bereksperimen dan nggak ada pakem yang baku sebenarnya. Nah, ini gambaran lari saya atau background lari saya 7 tahun, sampai sekarang udah 24.100, average setiap tahun 3.500, dan mungkin nggak saya sadarin juga di sekarang itu kalau kembali kita lihat trailing di semesteran itu ada trailing 365 hari itu, mungkin yang
paling tinggi itu adalah sekarang ini di kisaran 5.150 gitu. Longest non-stopnya 322, longest trek saya 106 hari gitu. Jadi pesan yang mungkin disampaikan Wilhar dan saya sampaikan itu kita mengenali tubuh kita masing-masing gitu. Jadi ketika kita ada advice, oh kita harus rest, mungkin rest bisa diartikan tidak lari sama sekali, atau kadang seorang pelari yang sangat rutin berlari mungkin bisa jadi artinya itu adalah menurunkan pace sehingga tubuh itu cukup untuk recovery gitu. Jadi itu yang mungkin kami coba-coba yang ya ternyata bisa juga gitu. Nah, di sini di sebuah artikel yang diambil ya untuk menganalisa pola hasil maraton di London Marathon 2017 itu di garis biru dan garis kuning atau orange itu garis biru pelari-pelari yang resultnya 2-3 jam, kemudian yang garis orange itu 3-4 jam. Nah, data dari Strava itu mengindikasikan pelari-pelari ini weekly mileage-nya itu di kisaran 50 km per minggu gitu untuk pelari yang finish 3-4 jam. Sedangkan yang pelari 2-3 jam itu 80 km per minggu mileage-nya. Tetapi kita nggak boleh melihat mileage ini doang, karena bisa jadi intensitinya itu cukup tinggi gitu ya. Jadi kadang kalau kita pakai patokan mileage saja seperti yang ditampilkan Wilhar juga 100 km per minggu kelihatan cukup mudah gitu. Tapi ketika kita jaga di pace 5.30 untuk 100 km per minggu itu sangat susah sekali ternyata. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, ini finishing time-nya. Kita fokus pada yang sebelah kanan gitu ya. Jadi ternyata orang-orang yang finish 3.40 itu consistently mingguannya itu 80 sampai 110 alias 50 mile sampai 70 mile gitu. Nah, ini sebenarnya korelasi aja dari hasil finisher London Marathon 2017 di Strava gitu. Ternyata orang-orang ketika pola latihan kita sangat tinggi 80 sampai 110 km per minggu, maka menurut Strava udah jaminan gitu. Waktu kita udah di bawah 3.40 gitu. Nah, ini plan versus reality. Jadi ketika ada training plan, kita merasa nggak bisa ngikutin, itu sebenarnya wajar gitu. Karena nggak mungkin 100% kita ikutin, dan cenderung kita jaga stabil aja load-nya dari minggu ke minggu gitu. Setiap training plan untuk sub 3, sub 3.30, sub 4, 4.30 sama semua polanya gitu. Hanya mingguannya yang beda-beda mungkin latihannya. Dan load pace-nya juga beda-beda disesuaikan dengan pace masing-masing. Nah, ini gambaran untuk load saya dari minggu ke minggu di Runalyze. Biasanya kita fokus di mileage-nya dari minggu ke minggu. Dari minggu ke minggu di Runalyze sangat mudah dilihat ya. Dan pace sama average HR-nya di kisaran 60% saja. Jadi heart rate-nya nggak terlalu tinggi juga. Saya cenderung down level 1 atau 2 gitu. Jadi lebih santai, tapi saya lakukan rutin. Interval setiap minggu, tempo setiap minggu, long run setiap 2 minggu gitu. Nah, terus training load-nya juga ada di Runalyze itu disebut trim. Kemudian di sebelah paling kanan juga VO2 max. Itu ada indikasinya ketika VO2 max kita naik, seperti yang ditampilkan oleh Wilhar tadi. Di sini ada indikasi saja. Nah, ini dari bulan ke bulan, mungkin salah satu contoh saja.
pendekatan Will Hart tadi lebih ke constant load. Mungkin kalau saya pendekatannya lebih ke progressive load gitu. Artinya saya cenderung ingin meningkatkan secara bertahap gitu. Nggak sama terus-terusan, tapi saya mulai yang mudah-mudah dulu gitu. Mungkin ketika pandemi itu, ketika saya jarang lari, saya nggak mau langsung menggeber di 400 km dalam sebulan. Saya ingin yang mudah-mudah saja dulu. Saya coba 8 km selama sebulan, habis itu naikin bulan berikutnya 10 km. Habis itu di bulan Juli 12 km, terus di bulan Agustus 15 km setiap lari. Nah, kemudian seperti di bawah ya, pendekatan saya lebih ke progresif, adaptif, dan load-nya itu relatif stabil. Jaga 3-4 minggu stabil gitu, sehingga tubuh menyesuaikan, beradaptasi, dan siap untuk load berikutnya yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau di Runalyze, VO2 max-nya malah terlihat menurun gitu. Tetapi yang saya pengen fokuskan sebenarnya bukan di VO2 max, karena dalam persiapan lari ultra, kedepannya saya ingin menyiapkan untuk Tambora. Jadi saya fokus di fitness levelnya atau CTL gitu. Kalau teman-teman lihat 4 minggu yang lalu di Runalyze ada persen, mungkin kalau dari sisi percentage fitness level saya terlihat rendah sekali dan tidak representatif gitu, karena mungkin lari yang sebelumnya itu kan cenderung lari jauh sekali gitu. Jadi dari percentage itu nggak menunjukkan dengan bagus indikasi fitness levelnya. Saya cenderung ngambil nilai absolut dari CTL-nya itu. Dari Juni sampai Agustus ini sudah naik dari 1.800 ke 5.300. Kemudian fatigue level juga ngikutin dari 300 ke 1.200. Nah, kemudian yang saya naikkan secara progresif itu juga long run-nya itu juga gitu. Jadi long run di awal-awal itu saya mulai dari 21 kilo, kemudian naik ke 25 kilo, kemudian naik ke maraton, kemudian naik ke 55 kilo, kemudian yang minggu lalu saya berlari ultra dari Cibubur Lembang di event RTC Unexpected 17 jam. Padahal targetnya awalnya itu 20 jam. Nah, ini pesannya ketika seseorang itu cenderung berlari jauh-jauhan gitu ya. Nah, dilemanya adalah aerobic development-nya mungkin tidak improve seperti itu. Karena ketika kita lari jauh itu kita build endurance base gitu. Tetapi kalau sebaliknya seseorang cenderung lari kencang-kencangan, maka endurance base usually suffer gitu. Analoginya ketika kita lari maraton mungkin ketika udah 30 km udah ngedrop gitu. Jadi seperti yang contohnya Will Hart tadi, dari satu sisi sih saya yakin kalau endurance base-nya masih kurang waktu itu, sehingga 10 atau 12 kilo terakhir pasti ngedrop pace-nya gitu. Regardless dari eksekusinya bagus atau enggak. Karena memang endurance base-nya cenderung dilupakan gitu. Long run-nya terutama. Jadi kadang juga kita harus jaga pace mingguan ketika kita latihan ada target mingguan, tetapi kita nggak boleh melupakan pace latihan, itu sih pesannya. Karena itu untuk building aerobic base kita. Nah, kenapa kita nggak jaga keduanya saja gitu? Kita lari perpanjang, tetapi kita nggak boleh melupakan sacrifice on training pace kita. Jadi ilustrasinya ketika kita hanya fokus pada jauh-jauhan saja, cenderung kita akan melakukan banyak sekali lari, tapi tetap lari pelan gitu. Dan ketika kita fokus jauh-jauhan kilometer, maka kita akan fokus di banyak-banyakan lari yang jauh, tetapi tetap saja pelan gitu, karena kita mengabaikan training pace kita gitu. Sehingga ilustrasinya seperti ini, when a measure become a target, maka measure itu
nggak bagus lagi gitu, karena target kita jauh-jauhan saja gitu. Sehingga menurut saya kita nggak boleh melupakan training pace itu kalau mau progres dengan bagus. Nah, ini mungkin slide terakhir saya. Jadi next-nya mungkin saya ingin bahas di masuk ke training plan gitu. Jadi bagaimana membuat training plan yang mungkin bisa dicoba-coba sesuai dengan prinsip individual tadi ya. Kita asumsikan semua model salah gitu. Jadi kita harus coba-coba sendiri apa sebenarnya yang cocok buat tubuh kita. Nah, sampai di sini teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, silakan. Oke, thank you Hensi. Saya dengan slide-slide materinya ini ya. Yang kalau saya tangkap sih ini run analyze-nya lengkap bener ya datanya ya. Hen ya kalau pakai ini. Ya teman-teman kok boleh silakan langsung. Ini ada di kolom chat nih, kita baca. Ini ada pertanyaannya. Mas Hensis dari JS, untuk latihan interval, apakah ada ukuran tertentu bagi level tertentu? Terima kasih. Untuk latihan interval, ukuran tertentunya itu sebenarnya seperti yang dijelaskan Wihar tadi ya, kita harus tahu waktu 5K atau 10K kita yang sekarang ada di kisaran berapa. Kalau nggak tahu sebenarnya ya kita tes aja time trial gitu. Jadi sehingga kita mendapatkan pace interval di VDOT dengan pace yang pas untuk porsi kita. Tapi kalau kita mau belum terlalu rutin interval atau tempo, mungkin saya sarankan turunin dulu 1 atau 2 level gitu, sehingga lebih mudah dulu untuk diikutin gitu, dan kita suka dulu melakukannya. Itu ya untuk latihan interval. Jadi tiap orang ukurannya ya harus coba dulu, terus harus tahu level-levelnya sendiri, intervalnya di mana gitu ya, Hen ya? Iya, di VDOT ada mungkin apps-nya bisa di-download di VDOT Calculator namanya. Jadi di situ kita tinggal masukkan waktu 5K atau 10K kita, kemudian ada pace-pace untuk latihan tuh. Ada easy pace, ada threshold pace, marathon pace, dan interval pace. Jadi kita tahu ya kita udah di interval dari level yang benar apa enggak gitu ya. Takutnya terlalu pace di atas yang harusnya VDOT kita yang ada seperti tadi lagi cepet nyerah pas interval. Aduh, saya udah nggak bisa karena ternyata dulu itu bukan pace-nya ya. Ya, sebagai gambaran sih sebenarnya nggak perlu target kenceng-kencengan ya. Kayak saya juga kalau lihat tadi rata-rata pace latihan saya mungkin sama malah sama Wilhar gitu, di pace 5 mingguannya gitu. Dan mingguan yang sama di kisaran 100 gitu. Nggak masalah juga, karena mungkin nggak ada race yang perlu saya siapkan juga ke depannya gitu, untuk race FM yang secara serius gitu. Sehingga kita saya nggak mau membebani tubuh saya terlalu berat di speed, tapi saya pengen fokus di lomba jarak jauh dulu gitu. Next berikutnya ya ada pertanyaan nih dari Linkan. Mas Hensis dan Mas Wilhar. Mas Wilhar ditanya juga nih ya. Strength training dan cross training apa sih yang dilakukan sama Mas Wilhar sama Mas Hensis ya? Seminggu berapa kali gitu. Jadi diminta tips-tipsnya nih, strength training sama cross trainingnya. Silakan. Kalau aku strength training nggak pernah. Cross training, makan, dan tidur. Itu aja kuat gitu ya. Gimana kalau ditambah cross training dan strength training? Ya, mungkin masukan juga buat aku. Jadi memang kedepannya perlu strength training ya. Kalau cross training mungkin lebih ke waktu aja. Kalau ada waktu baru bagus untuk dilakukan. Kalau enggak, aku cenderung pengen yang makan tidur secara cukup aja gitu. Oke. Dari Wilhar? Kebetulan sama, saya juga PR sih. Strength training pas di
waktu kita kelas kapan tuh ya yang dijelasin sama Peter kita harus strength training, cross training, mungkin sekali seminggu diselingin, tapi sampai sekarang juga masih nggak dilakuin juga. Ya gitu sih. Mungkin jadi terlalu banyak larinya sih. Mungkin harus diselingin sih. Sama mungkin sekarang sih lagi berasa apa ya? Karena lo training juga kadang berasa encok ya. Mungkin itu aku selingin juga sih, nanya-nanya sama ini apa Bini itu, ini yoga apa sih yang bisa biar punggungnya nggak encok sih. Ini lagi coba-coba aja buat selingan sebelum tidur. Jadi ada PR nih buat Hensi sama Wilhar ya, selipin cross training, strength training. Dan nanti ditanya seminggu berapa kali gitu, jadi ada angkanya. Oke, berikutnya ada pertanyaan nih dari Wahyu Tri. Kok Hensis, kok kalau saya lihat recovery-nya cepet banget ya. Kemarin habis ultra 155 kilo, terus nggak lama ultra lagi 50 kilo. 51 kali ya. Gimana sih tipsnya biar cepat recovery pasca long run? Terus nutrisi apa sih baik untuk menunjang performa maupun proses recovery? Ya, kalau soal recovery sebenarnya kan beda-beda ya tiap orang, seperti yang dijelaskan di dasar-dasar dari slide-slide yang tadi gitu. Tiap orang beda-beda dan nggak bisa disamakan gitu. Kalau saya pribadi, saya yakin recovery itu tergantung dari fitness level yang kita jaga gitu. Karena kita jaga di mileage tinggi, otomatis ketika kita berlari maraton di minggu itu, porsinya itu 42 km dari mingguan kita yang 100 km gitu. Sehingga load itu sebenarnya nggak terlalu berat buat tubuh gitu. Jadi prinsipnya prinsip relativitas saja gitu. Jadi kita nggak bisa melihat jarak itu sebagai absolut. Tapi kita harus lihat dia fitness levelnya di mingguan berapa, sehingga recovery kita otomatis ditentukan dari seberapa kita menjaga fitness level itu tadi gitu. Pada prinsipnya kita bisa karena biasa gitu. Dan nutrisi-nutrisi yang untuk menunjang itu ya mungkin nutrisi yang paling penting untuk recovery itu adalah konsumsi protein aja gitu. Jadi teman-teman bisa konsumsi protein dari natural food seperti seafood, segala macam yang mengandung protein, telur juga. Terus kemudian ada produk-produk yang teman bisa konsumsi seperti whey protein. Kalau saya juga konsumsi Infinite untuk prepare gitu ya. Jadi kemarin lari 50K saya pakai Infinite Repair sehingga bisa cepat pulih lagi untuk lari 51 km lagi gitu. Nah, yang nggak boleh dilupakan juga kita nggak boleh merasa kayak kebal ya, digeber terus-terusan nih. Karena mungkin saya menyadari juga saya butuh pemulihan gitu. Jadi biasa saya usahakan seminggu penuh full tidak lari jauh dulu, kecuali terpaksa kayak kemarin gitu. Jadi Oke, gitu ya tipsnya ya tentang recovery. Next ya pertanyaannya ya, Hen. Ada dari Muhammad Firak. Bang Hensis, bagaimana komposisi penurunan pace terhadap jarak long run? Penurunan pace terhadap jarak long run, gimana tuh? Nah, ini bisa artinya bisa diartikan dalam misalnya lari ultra ya. Kalau saya memahaminya, misalnya kita lari ultra 100 km gitu ya, cenderung biasa pace kita akan menurun gitu. Jadi memang pada prinsipnya kita jaga untuk stabil, tapi pada kenyataannya itu nggak bisa kita hindarin, pasti menurun 50 km pertama dengan 50 km kedua gitu. Atau lebih ekstrim lagi 100 km pertama dengan 100 km kedua gitu. Nah, yang biasa saya amatin itu penurunan pace-nya itu adalah 70% gitu. Jadi 10 banding 7 gitu. Jadi ketika saya lari
100 km pertama misalnya 10 jam, maka 100 km kedua bisa lebih lama 10 dibanding 7-nya gitu. Jadi ibaratnya kalau kita jaga fitness levelnya dengan mingguan yang cukup, maka penurunan 10 dibanding 7 lebih lama tadi itu udah dikategorikan baik gitu. Akan tetapi kalau misalnya long run di sini bukan diartikan dalam race, dalam latihan, maka long run itu ya mungkin kita lakukan di easy pace saja gitu. Easy pace atau maksimum di aerobic pace. Tapi biasanya nggak lebih dari marathon pace gitu. Jadi marathon pace kadang diselipin saja gitu. Kalau kadang long run 21 kilo, kita selipin marathon pace 5 kilo di tengah-tengahnya, atau maksimal 10 kilo di tengah-tengahnya, bagus juga gitu. Gitu ya, Mas Firak. Kalau mau ada yang mau bertanya, Mas Firak kurang jelas, mau langsung tanya, nggak apa-apa loh. Langsung unmute. Oke, cukup. Nah, kasih. Selanjutnya nih ada dari Rumedan. Kohensis, apakah VDOT tabel itu harus diupdate jika PB? Misalnya lagi PB 10K, selama training programnya. Nah, kalau sebenarnya kalau kita memakai VDOT itu ada dua ya kegunaannya. Kita mau tetap fokus di 10K atau fokus ke jarak HM gitu. Kalau misalnya kita fokus di 10K saja, maka harus kita update itu. Karena kita fokus race 10K kita harus lebih baik dari itu berikutnya gitu. Tapi kalau kita fokus di HM atau FM, sebaiknya kita tetap fokus di target VDOT-nya itu sendiri di HM atau FM itu gitu. Meskipun kita tahu 10K kita udah improve, tapi kita fokus di VDOT target semula gitu di HM atau FM-nya itu gitu. Jadi mungkin pace latihannya nggak ditambah dulu, tapi mungkin lebih ke jaraknya yang ditambah sehingga kita fokus ke endurance base-nya untuk mengejar VDOT target di HM atau FM itu tadi. Oke. Gimana? Ini Mas kali ya. Cukup jelas jawaban dari Kohensis. Oke. Sepertinya pertanyaan nih udah habis nih. Ada yang mau bertanya nggak langsung? Kalau nggak ada nih, nggak rasa ya udah hampir 2 jam nih kita di sharing session ini. Ada sebelum ditutup, ada kata penutup dari Kohensis atau Wilhar? Silakan. Apa ya? Ya, tetap semangat aja sih. Harus konsisten gitu ya. Tadi mungkin buat teman-teman mungkin ya kita harus senang dulu. Jadi kalau udah senang ya kita akan training for nothing and running for nothing gitu. Jadi pokoknya lari aja gitu. Nah, masalah nanti dengan program yang benar dan lain-lainnya, ya itu kita ikuti di episode selanjutnya gitu. Gitu. Oke, Kohensis? Ya, prinsip running for nothing itu sebenarnya bukan for nothing juga sih, karena kalau kita kembali ke basic modelingnya gitu kan, kita running for fitness level gitu, for maintaining atau improving fitness level. Nah, itu sebenarnya intinya gitu. Tapi karena nggak ada race, ya mungkin bisa kita katakan running for nothing gitu. Tapi ketika kita tes beneran gitu, oh ternyata improve juga gitu. Memang benar teori itu gitu. Running for better us gitu ya. Ya, ketika kita ingin improve, maka konsistensi di slide pertama itu yang selalu
kita ulang-ulang ya dari dua minggu ke 2 minggu berikutnya. Konsistensi itu yang kita jaga gitu. Ketika kita nggak konsisten, maka fitness levelnya akan drop gitu, akan susah lagi kembali gitu, kembali naik berikutnya. Sehingga seseorang bisa butuh 2 tahun untuk improve itu, saya mungkin butuh 4 tahun, mungkin orang-orang lain bisa butuh 8 atau malah 12 tahun gitu, berlipat-lipat kalinya gitu. Jadi ya itu, pahamin tubuh sendiri. Dan kita harus punya motivasi dalam long term goal sehingga kita fokus di konsistensinya. Oke. Seperti biasa sebelum acara tutup kita foto bersama dulu yuk, Hen, Will, Yuk. dan teman-teman sobat runner semua. Nah, videonya di on nih. Nah, kelihatan semua tuh muka-muka kece-nya semua. Ini biar sudah pada malam hari masih tetap seger aja nih semua Bapak Ibu sobat runners. Semangat ya, memang muka-muka pelari beda nih, semua seger. Oke, ini dari halaman 1. Yuk. 1, 2, 3, smile. Oke, kita ke halaman 2. Yuk. Wah, masih ada teman-teman nih, videonya nggak on nih. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak ya sobat-sobat runner semua untuk luangkan waktu, sudah 2 jam ya nggak terasa bersama kita di sharing session Smart Training Series yang episode keempat ini. Nantikan episode kelima 2 minggu kemudian lagi ya, tentunya pasti dengan topik yang lebih menarik. Oke. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you, Wen. Thank you, Kak. Terima kasih Ayo, semua. Kak. Saya N ya.